Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabit di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ada yang giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Lalu tiba-tiba, apakah ada musuh lain yang datang? Yuxi berkata, itu bukan musuh, tapi itu ada beberapa spirit beast dan gak terlalu tinggi tingkatannya. Sepertinya Wusheng yang kau bunuh sebelumnya adalah orang yang mengontrol spirit beast itu. Setelah dia mati, spirit beast itu kehilangan kendali, dan setelah mencium bau darah, mereka kesini. Spirit beast kira-kira berapa banyak? Tapi ini bukan tentang berapa banyak spirit beast yang datang, tapi kita masih belum bebas dalam kejadian ini. Kekaisaran Qian mungkin aja akan menyerang lagi, dan para pasukan juga membutuhkan tempat untuk beristirahat. Jangan khawatir, ini nggak akan lama. Kita melihat banyak sekali spirit beast yang datang, yang bersiap untuk menyerang Cao Fang. Sekelompok sama ini berani menentangku. Lalu Cao Fang memunculkan itu tuh yang butterfly kupu-kupu tuh loh, sama satu lagi ularnya. Kita melihat ini yang satu Fire Golden Python, dan satu lagi tuh, oh ya, Emperor Butterfly. Keluar! Para spirit beast melihat. Para spirit beast melihat itu langsung pada jiper dan langsung menundukkan diri. Cepatlah, ayo cepat berbaris. Jangan membuat tua muda ini menunggu. Sialan, itu apa ini nyata? Master benar-benar seorang dewa. Lalu 2 hari setelah pertempuran di tempat yang sepi ini, seseorang berkata, perang sudah berakhir. Tempat ini dipenuhi dengan darah. Diperkirakan ada 100.000 orang yang ikut serta dalam pertempuran itu. Orang yang kanan adalah Mu Pingqing, yang kiri adalah Mu Wu. Mu Wu berkata, Cao Fang pasti udah mati. Kalau kita mencarinya, itu hanya akan membuang waktu kita. Kalau begitu, lihat aja. Lalu si Mu Pingqing Mu Pingqing menyerang satu buah pohon retrospektif. Hei, itu dia baru aja dari sini. Itu Cao Fang, hanya seorang wuti dan melawan 6 orang Wusheng sendiri. Dia gila. Apa kau kenal dengan ke-6 orang itu? Mu menjawab, iya, mereka adalah salah satu dari master sekte calon 7 penguasa, dan semua memiliki basis kultivasi Wusheng bintang 1. Hei, itu benar. Seorang wuti bertarung dengan 6 Wusheng. Itu benar-benar cari mati. Seorang wuti bertarung dengan 6 Wusheng. Aku belum pernah dengar seorang wuti bisa bertahan dengan Wusheng. Sayang sekali, kita udah mencarinya begitu lama. Tunggu, hanya dengan satu serangan Cao Fang membunuh master sekte tangan besi. Apakah dia benar-benar seorang wuti? Kita melihat ada banyak sekali. Gila tuh, satu pasukan zombie. Aku sudah membereskan master sekte dari kekaisaran Qian yang ingin membunuhku. Pada akhirnya aku membuat sekumpulan pasukan zombie. Sekarang kekuatan tempur untuk Golden Divine Ox sudah meningkat sedikit. Bukankah ini transmisi suara yang aku berikan pada Yuxi? Apakah ada sesuatu yang terjadi dengannya? Lalu Cao Fang menangkapnya. Sekte kayu mengundangmu untuk membicarakan tentang Golden Divine Ox. Mucu. Oh, Mucu sekte kayu. Ini adalah kekuatan lokal yang kuat di dunia reruntuhan 5 elemen. Mungkin mereka juga memiliki dendam dengan Golden Divine Ox. Jika aku bisa mendapatkan bantuan dari mereka, kesempatan untuk membunuh sapi tua itu
akan lebih besar. Dan Cao Fang langsung pergi nih. Sekarang kita melihat di sekte kayu nih. Cao Fang berkata, Junior Cao Fang memberi hormat kepada tetua 5 dari sektemu. Yuxi berkata, Junior Yuxi memberi hormat kepada tetua 5 dari sektemu. Nenek yang kanan adalah tetua 5 sekte kayu, Nenek Liu. Dia berkata, teman kecil Cao Fang, aku mendengar bahwa kau membunuh Golden Ox dan kau berhasil lolos dari orang tuanya, Golden Divine Ox. Kau benar-benar sangat hebat. Haha, itulah resiko menjadi seorang pria tampan. Semua orang mengenalku, padahal aku nggak ingin menjadi terkenal. Sebenarnya, aku mengundangmu ke sini hari ini untuk membicarakan tentang Golden Divine Ox. Sekteku punya masalah besar dengannya. Cao Fang merespon, apakah ini kebetulan? Aku juga memiliki dendam dengan sapi tua itu. Katakanlah, kapan harus membunuhnya? Aku udah siap, tetua kelima. Berapa banyak orang yang akan dikirim dari sekte kayumu? Kita bisa langsung pergi ke hutan reruntuhan besar untuk membunuh sapi itu. Atau haruskah aku membawanya keluar dan membunuhnya di tengah jalan? Apakah Anda ingin memanggil orang-orang Anda sekarang? Melihat itu, orang-orang agak gue juga sih, belin. Bahkan anak ini ingin membunuh Golden Divine Ox. Dia benar-benar nggak tahu seberapa tingginya langit. Orang-orang dari sekte kita sudah bertarung selama ratusan tahun dan kami belum mendapatkan keuntungan apapun. Siapa yang memberinya kepercayaan? Anak ini sangat sombong. Nenek Liu berkata, teman kecil Cao Fang, sepertinya kau udah salah paham. Kami nggak berniat untuk membunuh sapi itu. Apa? Sektemu kami telah bertarung melawan Golden Divine Ox selama ratusan tahun. Dan para master sekte kami banyak yang menjadi korban. Gak hanya mengambil keuntungan, dia juga merampas salah satu pohon peri di kota kami, pohon peri angin guntur. Kali ini aku mengundangmu ke sini untuk meminjam kekuatanmu untuk menghancurkan pohon peri angin guntur. Bahkan jika kita nggak bisa mengambil kembali sesuatu yang milik sektemu, itu juga nggak boleh jatuh ke tangan orang lain. Tetua benar, lebih baik kita menghancurkan pohonnya. Jangan biarkan pohon itu jatuh ke tangan Golden Divine Ox. Golden Divine Ox, sialan. Jangan macam-macam dengan sektemu kami. Hancurkan pohon peri. Teman kecil Cao Fang, apa kau setuju? Cao Fang membalas, apa kau bercanda? Cao Fang, apa yang kau tertawakan? Cao Fang membalas, aku menertawakanmu karena ditindas sampai seperti ini. Kau nggak layak untuk membalas dendam. Memohon pada aku di sini untuk menghancurkan harta sektenya sendiri. Pantas saja sektemu kalian secara perlahan terus menurun. Seseorang berkata, brengsek, kau menertawakan sektemu kami. Apa kau udah bosan hidup, ha? Seorang lagi berkata, hanya bocah sombong. Kau nggak tahu bagaimana kekuatan Golden Divine Ox, ha? Iya, aku pikir bocah ini terlalu sombong. Cao Fang, apa kau menghina sektemu kami nggak berguna, ha? Dalam hati Cao Fang, sialan. Setidaknya wanita tua ini berada di puncak Wusheng. Tapi untuk menyelesaikan misi membunuh Golden Divine Ox, aku harus membangkitkan haus darah orang-orang dari sektemu atau sekte kayu. Aku nggak peduli, aku akan terus maju. Tetua macam apa? Tetua kelima, apa Anda bercanda? Aku tentu saja nggak berani menghina kemampuan Anda. Tetapi generasi muda sektemu, aku hanya bisa tertawa. Mereka bahkan nggak memiliki kemampuan paling dasar untuk bertarung. Di mataku, mereka semua hanyalah sampah. Hei, dia mengatakan kita semua sampah. Dia pikir dia siapa? Sangat sombong. Aku udah gak bisa menahannya lagi. Aku harus memberikan bocah ini pelajaran. Bagaimana? Apa kalian gak terima? Kalau gitu, datanglah padaku. Semua para sampah. Gak perlu satu persatu. Maju semua sini. Hancurkan kesombongan bajingan ini. Baiklah, aku udah gak bisa menahannya lagi. Ya, bocah brengsek. Rasakan ini. Mu Pingqing berkata, tetua, kau gak menghentikan mereka. Jika Cao Fang terluka parah, dia mungkin akan memiliki kebencian kepada kita. Lalu dia gak akan membantu kita untuk menghancurkan pohon peri angin guntur. Nenek Liu merespon, gak masalah. Dengan adanya aku di sini, anak ini tidak akan mendapatkan masalah. Tetapi dia mengejek sektemu kita. Dia harus diberi pelajaran sedikit. Baiklah, dalam hatimu Pingqing, aku harap Cao Fang gak akan mendapat luka parah. Kita melihat Cao Fang menyerang mereka. Sekelompok sampah, menyingkir dariku. Tolong, sangat kuat. Dan Cao Fang langsung menghempaskan mereka semua. Pinggangku hampir putus. Tetua, tolong. Kenapa bocah ini sangat kuat? Bagaimana mungkin satu gerakan benar-benar mengalahkan semua pemimpin generasi muda sektemuku? Tetua kelima, aku bisa menjadi lebih kuat karena aku sudah banyak membunuh orang di sepanjang perjalananku. Dan kalian, orang-orang sektemu, kehilangan hati untuk bertarung dan hanya akan semakin lemah. Sebuah sekte yang telah turun-temurun hanya bertarung sampai mati, tapi jangan pernah menyerah. Sepertinya yang dikatakan Cao Fang masuk akal. Generasi sektemu kita gak sebaik generasi pertama. Sepertinya emang masuk akal. Apakah kita melakukan sesuatu yang salah? Cao Fang membalas, belum terlambat untuk kalian menyesalinya. Bergabunglah denganku untuk melawan Golden Divine Ox. Dalam hati Cao Fang, sektemu benar-benar tertipu olehku. Jadi tolong jaga tua muda ini. Sektemu itu sekte kayu ya. No, Cao Fang, apa yang kau katakan masuk akal.
Tetua kelima, apa maksudmu kau setuju untuk bergabung denganku perang melawan Golden Divine Ox? Tentu, aku nggak setuju. Hah, apa-apaan itu? Dalam hati Cao Fang, rasanya seperti air liurku baru aja terbuang sia-sia. Cao Fang, bukan aku nggak mau membantumu, tapi mengirim pasukan untuk membunuh Golden Divine Ox, aku nggak bisa memutuskan. Tetua Agung lah yang berhak untuk memutuskannya. Cao Fang membalas, di mana Tetua Agung? Aku ingin bertemu. Dalam hati Cao Fang, kenapa nggak dikatakan sejak awal? Aku buang-buang waktu untuk orang-orang yang nggak punya otoritas di sekte ini. Nenek Liu berkata, Tetua Agung gak pernah bertemu dengan orang luar selama bertahun-tahun. Hanya saudara keempat yang memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Mu Pingqing bawa Cao Fang ke kediaman tetua keempat. Baik, tetua kelima, Nenek Liu berkata, aku juga punya pesan untuk gadis di sebelahmu. Apa? Ada pesan untukku? Kalau kau ingin menemukan keberadaan sektemu, lebih baik kau pergi ke salah satu reruntuhan dunia kecil, Killing the World. Saat itu, aku masih memiliki beberapa koneksi dengan orang-orangmu. Hah? Killing the World? Oke. Terima kasih senior. Nenek Liu pun pergi. Cao Fang berkata, Yuxi, jangan khawatir. Dengan petunjuk ini, aku pasti akan mengantarmu pulang. Aku percaya padamu, saudara Cao Fang. Dalam hati Yuxi, jika aku benar-benar menemukan sekteku, apakah aku akan berpisah dengan saudara Cao Fang? Dalam hati si nenek, keturunan dari 10 ras emas kuno, semuanya sudah keluar. Anak ini benar-benar memiliki banyak pendukung. Mungkin dia benar-benar bisa membunuh Golden Divine Ox di bawah kemimpinannya. Sekarang kita pergi nih ke kediaman tetua keempat, di mana Mu Pingqing membawa Cao Fang dan juga Yuxi. Mu Pingqing berkata, ini adalah kediaman tetua keempat. Nama tetua keempat adalah Qian Penying. Saat ini dia sedang terluka. Hah? Tunggu, kau tadi mengatakan tetua 4 adalah Qian Penying. Iya, dalam hati Cao Fang, bukankah kekasih lama Kushun adalah Qian Penying? Kushun siapa ya? Kushun. Yang inget coba komen guys. Mimin lupa Kushun yang mana, karena nih translatornya tulis di bawah nih. Kushun siapa? Cek chapter sebelum-sebelumnya. Yang inget coba komen ya guys. Keberuntungan tuan muda ini sangat bagus. Aku bisa menyelesaikan misi lainnya. Mu Pingqing berkata, tetua keempat sangat tidak menyukai orang asing. Bahkan tetua kelima ingin bertemu dengannya, dan dia nggak keluar sama sekali. Jangan khawatir, dia pasti akan keluar. Apa? Berhenti, Cao Fang, kembalilah. Kalau kau masuk ke dalam tanpa izin dari tetua keempat, kau akan diserang olehnya. Lalu tiba-tiba beraninya masuk ke kediamanku tanpa izin. Kau sudah bosan hidup, ha? Mimin baru inget nih, Kushun tuh si tetua pavilion Pao tuh loh, pavilion Tan Pao. Si kakek, nah itu namanya Kushun. Aku Cao Fang, kali ini aku datang ke sini untuk memberi kabar baik untuk tetua. Kita melihat tetua keempat menyerang. Jangan bicara omong kosong, cepat pergi dari sini. Ini buruk, tetua keempat gak mendengarnya. Cao Fang, lari. Kalau Anda ingin tahu tentang Kushun, cepat berhenti. Dan si tetua keempat langsung berhenti. Apa? Dalam hatimu Pingqing, tetua keempat benar-benar melakukannya dan berhenti atas perintah Cao Fang. Apa aku sedang bermimpi? Siapa kau? Apa yang terjadi pada Kushun? Hah? Aku sedikit haus. Dalam hati mereka berdua, hah? Apa maksudnya ini? Cao Fang berkata, aku haus. Di mana airnya? Tuangkan kepadaku cepat. Dalam hati Pingqing, ya Tuhan, Cao Fang berani menyuruh tetua keempat untuk menuangkan teh untuknya. Bukankah dia udah gila? Dalam hati Yuxi, dia adalah pria sejati. Cao Fang berani menyuruh seorang Wusheng untuk menuangkan teh. Dia sangat luar biasa. Bocah, berani ya kau menyuruhku menuangkan teh untukmu. Aku pikir kau udah bosan hidup. Gimana? Apa kamu gak ingin tahu tentang Kushun? Baiklah, aku akan menuangkan teh untukmu. Teh ini lumayan enak. Sekarang apa kau udah puas, ha? Sial, punggungku tiba-tiba tersakit. Apa ada yang bisa membantuku memijitnya? Kau! Lalu Pingqing menutup mulut Cao Fang. Tetua keempat, Cao Fang hanya bercanda. Faktanya, pinggang dia sama sekali gak sakit. Kau mungkin udah bosan hidup, ha? Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Jangan bicara omong kosong lagi. Qian Penying berkata, aku gak ingin berdebat dengan seorang junior. Baiklah, aku gak ingin lagi bicara omong kosong dengan Anda. Jika Anda ingin tahu tentang Kushun, Anda harus membantuku bertemu dengan tetua agung dari sektemu atau sekte kayu. Dalam hati Cao Fang, yang terpenting saat ini membunuh Golden Divine Ox. Jangan goda MILF ini dulu. Lalu si Qian Penying memberikan sebuah seperti token lah ya ke si Cao Fang. Token ini itu token milikku. Bawa ke kediaman tetua agung. Dia akan menemuimu. Dan ingatlah bahwa kau hanya bisa pergi sendiri. Sekarang cepat berikan barang-barang dari Kushun. Gak masalah. Lalu Cao Fang memberikan barang-barang Kushun ke si Qian Penying. Saudara Kushun, ting! Selamat kepada player Cao Fang karena telah menyelesaikan misi level B Breaking Mirror Round. Mendapatkan hadiah 9 Young Heaven Burning Art. First 3 levels Burning Young Spirit Fruit. 3 misi besar sebelum memasuki reruntuhan 5 elemen akhirnya selesai. Baiklah, kau
kau bisa pergi sekarang. Jangan ganggu aku. Lalu Cao Fang langsung jalan. Sekarang saatnya bertemu Tetua Agung dan membujuknya. Lalu si Tetua Agung merespon, nggak mungkin. Aku nggak bisa menyetujui permintaanmu itu. Kenapa tidak? Tetua Agung, sebagai otoritas tertinggi sektemu atau sekte kayu, kau nggak ingin membalas dendam anggota sekte yang mati di tangan Golden Divine Ox. Di mana ambisimu, ha? Aku bukan gak ingin membalaskan dendam orang-orang itu. Tapi kekuatan yang kau miliki terlalu rendah. Meskipun aku bergabung denganmu, aku gak punya harapan untuk menang melawan Golden Divine Ox. Sial. Apa yang harus kulakukan untuk meyakinkanmu akan kekuatanku? Di luar jendela adalah pohon penjaga dari sekte Muku, pohon keramat dari kayu hijau, dan memiliki beberapa masalah kecil sekarang. Pohon itu dipenuhi dengan ulat kayu. Kalau kau bisa menyingkirkan bajingan itu, aku percaya dengan kekuatanmu, dan kau akan mendapatkan 10 pusaka surgawi. Ting, kepada player Cao Fang, selamat karena telah memicu misi mengusir ulat. Tujuan misi membunuh semua ulat di pohon penjaga sektemu. Hadiah misi title pohon penjaga sektemu, banyak poin XP. Rebirth Pill 3. Pil tingkat dewa memiliki efek kebangkitan. Jika Anda meminum pil ini sebelumnya, Anda bisa dibangkitkan kembali dengan darah penuh dalam waktu 30 menit setelah kematian. Anda hanya dapat meminum 1 pil setiap bulan. Rebirth Pill. Nah nih, Rebirth Pill. Sialan, pil kebangkitan ini pil yang sangat ajaib. Dan banyak XP yang didapat. Oke, Tetua Agung, jangan khawatir. Misi ini pasti akan aku selesaikan dengan cepat. Dan Cao Fang langsung maju. Anak muda emang selalu ceroboh. Bahkan aku gak bisa membunuh ulat-ulat itu. Dan aku gak tahu berapa lama anak ini akan bertahan. Aku harus tetap siaga untuk menyelamatkannya. Lalu kita melihat nih, Cao Fang pergi. Sialan. Apanya yang masalah kecil? Pohon ini gak jauh berbeda dengan kematian. Sepertinya ada sesuatu yang keluar. Kita melihat seperti ada sebuah portal. Dan ternyata keluar banyak sekali ulat dari sana. Dan ulat-ulatnya pergi ke arah Cao Fang. Sial, bukankah ulat-ulat ini terlalu besar? Kita ngeliat nih, ularnya, gila, ada tanduk-tanduknya tuh. Ini lebih besar dari manusia. Tapi tua muda ini gak takut. Anak-anak, keluarlah, pasukan semut meminum darah. Dan juga Cao Fang juga memanggil para spirit beast dan juga pasukan zombie. Selama ini usahaku gak sia-sia sudah mengumpulkan mereka. Sekarang pasukanku memiliki peningkatan pertahanan 100%. Aku gak percaya jika aku gak bisa membasmi ulat-ulat ini. Kita melihat, anak-anak, bunuh mereka. Dua kubu beradu tuh lagi perang. Dan si Tetua Agung melihat dari sebuah bola. Aku gak menyangka anak ini sudah menaklukkan begitu banyak spirit beast yang kuat. Dia emang memiliki kekuatan, tapi hama ini gak ada habisnya. Dan jika ini terus berlanjut, hanya akan menghabiskan tenaga anak buahnya dengan sia-sia. Udah waktunya orang tua ini membawanya kembali. Aku masih punya yang lainnya. Lihat trompet ini. Lalu si Cao Fang meniupkan trompet. Kekuatan plus 20%, pertahanan plus 20%, kecepatan plus 20%. Jadi kayak semacam buff lah. Dia ngebuff pasukan-pasukannya dan juga binatang-binatang spirit beast-nya. Ada juga The Battle Drums Vibration Demon Ox. Kita lihat nih, ini kekuatan serangan meningkat 30%, kekuatan ledakan meningkat juga 30%. Kita melihat mereka mulai membantai para ulat. Apa? 2 harta surgawi. Ternyata anak ini memiliki benda seperti itu. Apakah masalah kepercayaan yang mengganggu sekteku akan diselesaikan oleh anak ini? Tapi kita melihat semakin banyak ulatnya yang maju. Dan ada satu nih, mama ulat. Ting menemukan bos Devouring Immortal Insect Queen tingkat 8 menengah. Akhirnya kau keluar juga. Aku udah lama menunggumu. Kita melihat si mama ulat menyuruh anak-anak ulatnya untuk maju ke Cao Fang. Dan Cao Fang memunculkan pitonnya. Waktunya untuk pertarungan terakhir. Anak-anak, bunuh mereka semua. Nah, lihat tuh. Jadi 2 kubu bertarung. Lalu kepung bajingan besar itu. Setelah betina ini mati, semua ulat kecil secara alami akan menyebar. Api kecil, ayo ikut bersamaku untuk berburu. Kita melihat Cao Fang pergi bersama si piton. Dan Cao Fang maju. Kita melihat mereka berdua beradu serangan. Api kecil, bantu aku menahannya. Kita melihat si piton mengeluarkan serangan untuk menahan serangan dari si ulat. Dan Cao Fang maju. Rasakan ini, 10 Veins Divine Sword. Dan Cao Fang langsung menusuk-nusuk si ulat. Karena kau terlalu banyak makan dan tubuhmu sangat besar itu. Bahkan dengan kekuatan penuhmu sekarang, kau gak akan bisa menyerangku. Pukulan pengorbanan, 10 Veins Divine Sword. Bunuh dia. Cao Fang dan kawan-kawan terus membombardir si mama ulat. Dan akhirnya si mama ulat pun kalah. Bos seperti ini datang ke sini hanya untuk memberiku XP gratis. Ini sama sekali bukan lawan tua muda ini. Ting, selamat kepada player telah membunuh bos Devouring Queen. Mendapatkan 8 miliar poin XP, 800 juta poin kekuatan sejati, 800 juta poin kekuatan ilahi. Ting, selamat kepada player Cao Fang. Mendapatkan Lord level B score. Devouring Immortal.
Insect Queen Bloodline, kartu Devouring Immortal Insect Queen, 10.000 salinan esensi pohon suci. Ting, selamat kepada player Chalfang sudah menerobos menjadi Wuti bintang 8. Sialan, hanya item-item sampah. Dasar bos sialan. Kartu itu hanya berguna sedikit, hanya untuk menjadi perisai aja. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!